berkait aturan, kayaknya saya mau coba presentasi buat langsung praktek nih Kak. Gimana cara membuat aturan itu dibantu kalau masih terbatas nih tadi misalnya ada orang guru yang dia juga sampai sore gitu ya. Gimana dong biar aturan itu masih bisa dijalankan secara konsisten. Nah, gitu kan ya. Jadi saya coba presentasi salah satu apa sih harus kita ketahui tentang mengontrol gadget anak gitu kan ya. Ini saya coba share screen gitu ya terkait cara mengontrol gadget anak dan kita praktek langsung Bapak Ibu semua gitu ya. Oke. Share screen. Oke, yang pertama gitu ya, yang Bapak Ibu semua harus tahu. Jadi, kita yang pertama harus dilakukan nih, kalau misalnya anaknya masih anak-anak gitu ya, anaknya masih anak-anak misalnya tuh ya, masih kelas 4 SD ke bawah gitu ya, belum 12 tahun lah intinya mah ya. Bu, jangan kalau hemat saya gitu ya, Bu ya, jangan diinstal apa dibukain YouTube gitu kan ya. Kalau Ibu bisa gitu ya. Tapi Ibu coba install yang namanya YouTube Kids gitu ya. Ada namanya YouTube Kids. Oke, itu ada nih YouTube Kids. Nah, install saya. Jadi YouTube Kids ini belum bisa apa ya ngatur gitu harus ngapain gitu lewat iklan. Jadi YouTube Kids itu salah satu videonya tuh semuanya genrenya anak-anak gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya udah mulai pakai YouTube gitu ya, kita coba buka YouTube ya. YouTube, oke. Nih Ibu lihat di sini, Bapak Ibu semua lihat di sini ya. Ini tuh ada YouTube ini untuk umur berapa? Untuk umur 12 plus. Kelihatan nggak Kak Hilman di sini? Kelihatan. Nah, artinya ini aplikasi YouTube itu untuk umur 12 gitu kan ya. Nah, kalau anaknya udah main YouTube gitu ya, cobain Bu pakai yang namanya mode terbatas ya. Caranya gimana? Lihat ya Bapak Ibu semua ya. Pojok kanan atas, lihat pojok kanan atas. Oke. Kemudian lihat ada setting gitu ya. Ya foto kita, lihat kemudian ke setting atau setelan. Ya. Habis dari setelan, Bapak Ibu semua langsung ke yang namanya general atau umum gitu ya, yang paling atas. Kemudian ada yang paling bawah Bu, namanya restricted mode atau mode terbatas. Aktifin. Nah, udah. Jadi di sini fungsinya apa mode terbatas YouTube itu? Nanti Ibu bisa tulis ya, mode terbatas YouTube. Itu agar konten-konten yang nggak baik itu bisa difilter gitu ya. Walaupun nggak 100%, tapi bisa terfilter lah. Nah itulah konsepnya internet baik itu salah satunya adalah walaupun dia nonton YouTube, tapi dia bisa memfilter YouTube-nya itu setidaknya lewat teknologinya dulu nih, agar tidak muncul konten-konten yang tidak baik gitu ya, terfilter lah beberapa persen. Yang kedua, Bapak Ibu semua perlu pastikan anaknya tuh suka main game apa, sesuai nggak dengan usianya. Contoh, anaknya misalnya suka main sekarang yang lagi itu misalnya GTA gitu ya. Misalnya ini mah ya. GTA tuh Bapak Ibu semua bisa lihat di sini adalah untuk umur 18 plus, artinya 18 tahun ke atas. Oleh karena itu ini hanya boleh dimainkan oleh umur 18 tahun ke atas. Kalau anak-anak main kayak gini, akhirnya dia berperilaku ya jadinya tidak bisa terkontrol tadi gitu ya. Nah jadi sekali lagi coba habis dari webinar ini Bapak Ibu semua, coba cari game-game yang dimainkan oleh anak itu sesuai nggak dengan usianya. Pastikan sesuai dengan usianya, minimal itu dulu aja. Gitu ya. Nah sekarang gimana kalau misalnya orang tua yang punya keterbatasan waktu gitu ya, maksudnya dia nggak bisa mengontrol setiap saat itu juga gitu ya, karena dia misalnya bekerja juga. Nah saya pakai yang namanya Google Family Link Bu. Nah, jadi ini gratis juga bisa di-download gitu ya. Google Family Link. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Pertama, kita bisa ngatur anak tuh main handphone jam berapa aja. Oke. Kita juga bisa ngatur aplikasi apa aja yang dia boleh pakai. Artinya misalnya udah tahu ini lagi PJJ misalnya ya. Lagi PJJ dan misalnya Telkomsel juga ngasih apa misalnya ibu kerjasama gitu ya, dan ini khusus di jam-jam tertentu hanya untuk pembelajaran jarak jauh aja misalnya tuh. Artinya kan nggak boleh buka kayak hiburan lah, misalnya kayak game-game yang sifatnya hiburan kalau lagi pembelajaran jarak jauh di jam-jam tertentu.
Maaf. Nah, ini kita bisa atur aplikasinya itu hanya cuma aplikasi yang diperbolehkan untuk PJJ aja gitu loh, sebagai orang tua gitu ya. Oh, kamu sekarang lagi belajar ya, nah ya udah, misalnya kita sepakat kalau lagi belajar cuma boleh buka aplikasi ini dan ini aja gitu, nggak boleh main game dulu. Itu kita bisa atur aplikasi yang mereka bisa buka atau enggak gitu loh. Sampai kalau emang udah bikin kesepakatan di awal gitu ya. Kalau tadi Kak Hilman bilang, kalau kamu lebih main gamenya, kamu ada konsekuensi ini. Misalnya dia masih tetap aja melanggar konsekuensinya. Ibu bisa matiin handphone ini dari jarak jauh gitu loh. Matiin handphone anak dari jarak jauh kalau sepanjang dia melanggar janjinya atau kesepakatannya. Nah, ini juga bisa matiin handphone dari jarak jauh, bahkan bisa ngecek lokasi anak lagi ada di mana. Dan terakhir, si aplikasi Google Family Link ini juga ngebantu Bapak Ibu semua agar tadi ya, kan ada durasinya, nanti mungkin Kak Herman bisa jelasin. Durasi anak main handphone setiap hari itu ada durasi rekomendasinya lah intinya. Nah, di sini berapa menit kira-kira durasinya itu Ibu bisa atur dalam sehari. Jadi setelah 2 jam misalnya tuh ini handphone akan mati otomatis gitu. Nah, jadi Ibu bisa silakan coba cek nanti Google Family Link Bapak Ibu semua ya. Nanti cek aja di sana. Kak Hilman kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Sebentar. Iya, luar biasa ya. Kita harus praktek kan soalnya ya biar kebayang gitu kan ya.